Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya penuh dengan sukacita. Hari ini kita melakukan ibadah masih secara online, tetapi kita percaya tidak ada batasan ataupun jarak untuk kita bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan itu tanpa batas. Mari buka hati kita, persiapkan hati kita untuk menemui Tuhan, dan saya percaya Tuhan pun akan berperkara dalam kehidupan setiap Anda. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan dengan penuh sukacita, welcome home. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Bagi kami, gereja bukan hanya gedungnya, tetapi sebuah komunitas orang percaya, di mana kita semua, Anda dan saya, terhubung dalam komunitas orang-orang percaya yang disebut sebagai keluarga Allah, sehingga kita bisa bertumbuh, saling mengasihi, saling melayani, hingga wajah Kristus nyata dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya untuk bergabung di Connect Group? Bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani, Anda dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia Anda, alamat domisili, serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, kami akan memberikan feedback, lalu kita terhubung secara online di dalam Connect Group. Mudah sekali bukan? Karena itu jangan tunda lagi, kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan melalui komunitas orang percaya ini. Persembahan merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, mari kita persiapkan untuk memberikan yang terbaik dari hati kita kepada Tuhan. Anda dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan mengingat minggu ini adalah minggu yang pertama, kita juga akan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, Anda dapat pula mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, kita akan mempersiapkan lebih jauh hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sungguh suatu sukacita dan tak sabar kami segera beribadah bersama-sama meskipun secara online. Karena kami tahu Tuhan tak terbatasi oleh karena jarak, oleh karena fasilitas yang tersedia. Karena itu kami buka hati kami untuk bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami dan pengharapan kami bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kami. Berperkaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dibangun, kami siap untuk diarahkan, dan kami siap menjadi serupa dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami dan siap beribadah. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Hadirat-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau hadir dalam hidup kasih Tuhan. Mari sembah Dia, Bawalah yang hadir. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
bagi kami. Kami percaya jalan-jalan-Mu jauh lebih baik daripada jalan yang kami pikirkan. Firman Tuhan berkata jalan-Mu jauh lebih tinggi daripada jalan kami ya Tuhan. Dan kami mau membuka diri untuk kami dituntun oleh firman Tuhan. Karena kami tahu seperti jauhnya langit dari bumi Tuhan, seringkali pikiran kami begitu rendah dibanding dengan pikiran-Mu. Demikian juga hidup kami Tuhan, kalau kami hidup sesuai dengan diri kami, akan jauh hasilnya kalau hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami hidup seturut dengan pemikiran-Mu Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam mendengar dan berikan kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang siap untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kehendak-Mu baik, jalan-Mu sempurna ya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik. Kau memikirkan kehidupan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa urapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Kau urapi telinga kami, berikan telinga yang terbuka untuk kami mendengarkan setiap rema yang menjadi makanan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap orang yang mengasihi dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Thank you PAW Shalom. Saya senang kembali bisa menyapa Anda walaupun masih secara online. Ya, menyapa Anda di akhir tahun 2020. Saudara, ini sudah masuk di bulan Desember. Dan saudara, sepanjang tahun ini nggak kerasa ya, udah di penghujung tahun. Saudara, Anda siap untuk tahun depan? Kita bahkan nggak tahu tahun depan akan terjadi apa ya, saudara. Di akhir tahun ini banyak orang bertanya-tanya tahun depan akan seperti apa. Tahun lalu, di Desember tahun lalu kita nggak menyangka tahun ini akan menjadi tahun di mana semuanya berubah dengan seketika, seperti dunia masuk ke dalam sebuah mengalami sebuah goncangan yang besar, saudara. Seluruh dunia, kadang-kadang kalau sebuah negara mengalami hal tertentu, kalau ini seluruh dunia kita mengalami sebuah masa yang baru, sebuah masa yang tanda kutip mengejutkan, karena tahun lalu kita tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini gitu ya. Tahun lalu kita masih persiapan Natal, tahun lalu masih dekor Natal sana sini, ibadah masih jiwa-jiwa jemaat masih memenuhi ruangan, tapi kali ini saya masih menyapa Anda secara online. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tahun depan akan menjadi seperti apa. Orang-orang yang biasanya membuat perencanaan yang pasti, kali ini Anda mungkin tidak tahu pasti apa yang akan Anda rencanakan. Atau mungkin Anda merencanakan tapi Anda juga tidak tahu pasti apakah rencana Anda akan berhasil atau tidak di masa depan. Saudara ya, mungkin apa yang kita alami ini membuat segala sesuatu kita merasa seperti tidak pasti. Saudara, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul berjalan di dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya, saudara, siapa dari antara Anda yang hari ini merasa bahwa Anda ada di dalam kondisi yang serba tidak pasti? Saya juga akan angkat tangan, saudara ya. Kita semua sepertinya dalam sebuah situasi yang serba tidak pasti. Ketidakpasti tentang apa yang akan terjadi di depan kita, ya. Bukan cuma masa depan mungkin ya, tapi mungkin ada situasi-situasi tertentu yang kita tidak tahu apakah akan dipulihkan, apakah akan membaik, apakah akan sembuh gitu ya. Apakah apa yang kita mau capai akan bisa kita capai, apakah yang kita alami ini akan berubah atau tidak. Kita dalam kondisi yang serba tidak pasti. Saudara, apalagi di umur saya yang sekarang, ya saudara nggak perlu disebutkan, sudah tidak cukup muda walaupun belum terlalu tua gitu ya saudara ya. Saya sudah tidak lagi suka dengan perubahan yang terlalu ekstrim. Beda kalau waktu masih muda. Kalau masih muda ya suka misalnya ada keluaran terbaru gitu ya. Bahkan kalau handphone dulu masih kuliah, wah ada handphone baru ya, warnanya keren gitu ya. Bahkan saya pernah ganti-ganti merek handphone, nggak suka dengan hal-hal yang mencoba hal-hal yang baru. Tapi sekarang untuk ganti dan belajar hal yang baru, ganti handphone merek lain gitu ya. Aduh, belajar lagi, adaptasi lagi, itu sesuatu yang mungkin beda kalau dari dulu waktu masih muda dengan yang sekarang. Sesuatu yang maunya yang pasti-pasti aja gitu ya saudara ya.
Pernahkah Anda mengalami sebuah situasi yang Anda maunya segala sesuatunya stabil, tapi tiba-tiba Anda berada di dalam sebuah kondisi yang Anda tidak harapkan dan serba tidak pasti? Ya, dalam hubungan misalnya, Anda didekati seseorang, ada seseorang mendekati Anda, PDKT terus, tapi kok nggak nembak-nembak gitu ya. Ini sebenarnya maunya apa gitu ya, sudah nggak pasti. Mungkin Anda sudah membangun hubungan sekian lama, tapi calon pasangan Anda tidak pernah membicarakan tentang pernikahan sehingga Anda bingung. Nggak pasti ini hubungan mau dibawa kemana. Anda sudah menikah mungkin sekian lama, tapi hubungan Anda merasa hubungan Anda dingin gitu ya. Anda coba memperbaiki, Anda coba mengkomunikasikan, tapi sepertinya Anda di dalam sebuah situasi yang tidak pasti ini mau dibawa kemana. Atau mungkin di area keuangan. Anda merasa Anda belum mapan, Anda berusaha, Anda lakukan ini, Anda lakukan itu. Tapi Anda tidak tahu apakah ini berhasil atau kapan akan berhasil. Ya, mungkin di dalam kesehatan Anda mencoba minum obat tertentu, Anda mengikuti terapi ini, terapi itu. Tapi Anda belum yakin apakah itu akan membawa Anda ke dalam sebuah tujuan, yaitu kesembuhan. Saudara, saya mau beritahu Anda satu hal. Anda tidak sendirian. Ya, Anda tidak sendirian dan hal ini bukanlah hal yang baru terjadi. Ya, saudara, Anda dan saya bukanlah generasi pertama yang mengalaminya. Alkitab menceritakan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Ada banyak contoh cerita yang bahkan mungkin kita semua itu pernah mengalaminya. Hidup membawa mereka masuk ke dalam sebuah perubahan yang penuh dengan pertanyaan. Saudara, dari kitab Kejadian, Adam ketika dia keluar dari Taman Eden, saya ajak Anda untuk sedikit kita ikuti beberapa tokoh Alkitab gitu ya. Adam ketika dia keluar dari Taman Eden, saudara bisa bayangkan Taman Eden yang begitu semuanya sudah disiapkan. Dia tahu letaknya pohon ini di mana, dia tahu kalau mau makan ini di mana gitu ya. Dia mau kalau mainan apa di mana, dia tahu, dia sudah menguasai Taman Eden. Ya, dia tahu apa yang dia harus kerjakan, dia tahu nama-nama binatang dan semua pohon-pohon yang ada di sana, dia tahu sungainya ada di mana, dia tahu semuanya, dia sudah aman, nyaman, cukup gitu ya dengan semuanya. Karena satu hal, dia harus keluar dari Taman Eden dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, dia tidak tahu ini dunia yang baru ini seperti apa. Gitu ya, bahkan dia keluar itu karena kejatuhannya ke dalam dosa. Jadi bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang baik. Saudara, saya bisa membayangkan Adam ketika dia keluar dari Taman Eden. Apa yang ada di dalam hatinya? Ketakutannya, kekhawatirannya, dengan semua ketidakpastian yang ada di depannya. Nuh ketika dia keluar dari bahtera. Walaupun memang Nuh ketika masih hidup bersama dengan semua orang, mereka hidup di dalam dosa, hanya Nuh yang dikatakan dijumpai Tuhan tidak bercela, gitu ya. Dia hidup di dalam dunia yang jelas, ada orang-orang di sana. Tiba-tiba air bah dan Nuh ada di atas sendirian bersama dengan keluarganya, saudara ya. Dan seluruh dunia berubah seketika itu juga karena air bah. Ketika Nuh keluar dari bahtera, sudah bisa bayangkan. Memang lega akhirnya air bah sudah selesai. Tapi ini dunia yang baru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tidak ada orang sama sekali. Gitu ya. Itu dunia yang baru. Seperti apa nanti dunia yang baru ini? Dia nggak tahu ke depan akan menjadi seperti apa. Itu sesuatu yang baru, sesuatu new normal gitu ya. Tidak bisa kembali seperti yang dulu. Dia nggak tahu new normalnya akan seperti apa. Saudara, penuh dengan ketidakpastian. Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, dia keluar dari rumah di mana dia tinggal bersama orang tuanya. Dia keluar karena dijanjikan Tuhan, tapi Tuhan gak berkata di mana letaknya, saudara ya. Jadi Tuhan bilang, kamu ikuti aku, nanti aku tuntun kamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dia gak tahu di mana tujuannya. Dia nggak tahu akan kemana hidupnya. Aku ini mau dibawa kemana, aku ini mau kapan sampai di sana gitu ya. Dia nggak tahu, serba tidak pasti.
Ishak ketika Sarah mamanya meninggal, firman Allah mencatat Ishak itu sedih sekali ketika mamanya meninggal. Kehilangan orang yang dikasih pasti bukanlah sesuatu yang nyaman, pasti bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang Ishak yang dari kecil begitu disayang sama mamanya. Ketika dia kehilangan mamanya, hidupnya berubah. Dia seperti kehilangan pegangan. Saya tahu rasanya ketika saya kehilangan papa saya. Saya seperti kehilangan seorang yang selama ini menjadi figur yang saya pegang. Kehilangan sesuatu nanti ke depan seperti apa? Apakah ada orang yang membela saya? Apakah ada orang yang melindungi saya? Apakah ada orang yang mungkin Ishak merasakan ada orang yang mengasihi saya seperti mama mengasihi saya? Sesuatu yang baru. Dia tidak tahu ke depan seperti apa. Yakub ketika keluar dari rumah bapaknya, ketika terjadi perselisihan dengan Esau dan Yakub harus keluar dari rumah orang tuanya, dia tidak tahu akan seperti apa masa depannya. Kita buka sama-sama kisah ini, Kejadian pasal 28. Saudara bisa lanjutkan kisah itu di sepanjang zaman sampai di zaman kita hari ini. Ya, Kejadian pasal yang ke-28. Kita baca mulai ayat yang ke-10, Saudara. Mimpi Yakub di Betel. Kita mau belajar dari satu perikop ini suatu perikop yang luar biasa yang akan mendasari Anda untuk Anda siap masuk ke dalam tahun yang berikutnya ya. Mimpi Yakub di Betel ayat yang ke-10, maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Ya, satu ayat ini dulu, Yakub itu berangkat dari Betsheba di mana dia tinggal bersama orang tuanya dan dia punya tujuan. Tujuannya adalah ke Haran, ke rumah Laban, ke rumah pamannya ya. Saudara, dia punya sebuah perjalanan yang dia mau tempuh, dia punya tujuan sama seperti kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda punya tujuan yang Anda mau capai, mungkin saudara punya target, saudara punya keinginan, saudara punya harapan gitu ya. Ayat 11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ayat ini menjelaskan bahwa dia bermalam di situ bukan karena dia itu ingin bermalam di situ, tapi dijelaskan karena matahari telah terbenam. Ya, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan diri di tempat itu. Saudara perlu tahu bahwa Yakub ini punya background keluarga yang cukup berada. Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi saya bisa tahu bahwa Yakub ini tinggal atau tidur di sini itu bukan karena dia nggak punya uang untuk nyewa tempat tinggal, tapi dia terpaksa karena dia ada di tempat di mana mungkin tidak ada tempat tinggal atau losmen atau apa gitu ya saudara. Tapi karena dia terpaksa bermalam di situ karena matahari sudah terbenam. Ya, pernahkah di dalam kehidupan kita ini, di dalam perjalanan tiba-tiba kita harus berhenti. Sepertinya apa yang kita alami selama pandemi ini membuat kita berhenti di sebuah tempat karena pandemi gitu kan. Kalau di kisahnya Yakub ini karena matahari terbenam, dia terpaksa tinggal di situ. Ya, kalau kita misalnya saya pergi dari Jakarta ke Bali naik mobil gitu ya. Ternyata menyenangkan saudara ya, pergi traveling cukup jauh dengan kendaraan. Kita punya rencana, oh saya nanti mau menginap di misalnya Surabaya, saya mau menginap di Banyuwangi misalnya, atau di mana kita sudah mempersiapkan persinggahan dan mungkin di dalam persinggahan itu kita cari tempat di mana kita ini nyaman untuk tinggal, untuk beristirahat. Tapi di sini Ishak dengan seluruh keberadaannya yang cukup kaya, anaknya ini pergi, saya percaya Yakub itu dibekali. Tapi dia terpaksa bermalam di situ karena tidak ada tempat, karena matahari sudah terbenam dan dia harus tinggal di situ dan tidur dengan alas kepala itu batu, saudara ya. Yakub tidak pernah menginginkan dia ada di sini, saya percaya. Yakub itu orang rumahan. Yakub itu anak rumahan, anak mama. Dikatakan kalau sudah baca di backgroundnya, Esau itu dikasih papanya, Yakub itu dikasih mamanya. Sebuah cerita yang sebenarnya kita bisa pelajari di dalam keluarga kita, nggak boleh ada anak papa, anak mama gitu ya. Sehingga terjadilah yang namanya konflik dan akhirnya Yakub itu keluar.
Yakub nggak pernah ingin tinggal di sini. Ini sebuah tempat yang dia tidak ingin tuju. Dia nggak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan tidur di atas batu di tengah-tengah di tempat di mana dia mau pergi ke Haran. Dia nggak kepikiran. Saya percaya sama seperti Anda dan saya. Anda mungkin nggak pernah berpikir kita akan mengalami seperti apa yang kita alami ini. Kita harus bermalam di sini. Kita harus berbaring di sini. Tidur dengan apa adanya gitu ya. Hidup dengan apa adanya. Apa yang ada dengan perubahan-perubahan yang ada ini karena matahari terbenam, karena ada pandemi, semuanya kita jadi apa adanya. Sama seperti Yakub ini akhirnya tidur apa adanya di atas batu dan dia membaringkan diri. Ayat 12, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau pergi ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, ayat ini begitu berbicara dan ini menjadi rema untuk Anda dan saya hari ini. Saya berdoa firman Tuhan ini akan membuat Anda menyadari Tuhan di dalam kehidupan Anda dan Anda siap untuk maju dan melangkah di hari-hari ke depan. Dikatakan di sini sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, kenapa Yakub itu tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di sana? Karena segala sesuatu yang dia lihat di sampingnya, di sekelilingnya tidak mewakili Tuhan sama sekali. Ya, saudara, dia lelah, matahari sudah terbenam, dia nggak tahu apa yang terjadi ini di mana gitu ya. Dia tidak jelas akan masa depannya, saudara, dan secara emosi saya percaya Yakub ini mixed feeling, saudara ya. Yakub sendiri pasti sedih berpisah dengan orang tuanya. Saya membayangkan ini seperti waktu saya awal-awal pergi dari rumah untuk sekolah. Mungkin ada orang-orang yang hari ini Anda pergi jauh dari orang tua. Mungkin karena pandemi ini Anda nggak bisa bertemu. Anda ingin ketemu tapi Anda terpaksa terpisah gitu ya. Terpaksa terpisah, Anda sedih. Anda nggak yakin dengan masa depan Anda, sama seperti Yakub. Merasa bersalah kalau Yakub ini karena dia habis menipu papanya gitu ya. Ada takut, khawatir dan sebagainya di dalam mixed feeling ini. Ya, dia itu membuat dia tidak menyadari bahwa ada Tuhan ternyata. Makanya dia katakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya. Dia pikir, ini cuma tempat singgah sementara lah gitu ya. Dia pikir Tuhan itu nanti akan adanya di Haran setelah dia mencapai tujuan. Ya, tapi Tuhan menemui dia dan dia berkata bahwa Tuhan ada di sini. Itulah yang membuat dia bisa melangkah sampai dia kembali ke tempat itu. Dan di tempat yang sama ini saudara ya, Yakub ini diubah namanya menjadi Israel ketika dia kembali dari rumah Laban. Tempat ini sebuah encounter dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Saudara, lebih mudah mengatakan Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di sini, kalau Yakub itu lagi makan sekeluarga gitu ya, sama Esau, sama papa mamanya. Gampang untuk berkata bahwa Tuhan itu ada di sini. Gitu ya. Lebih mudah mengatakan ketika kita ini sedang berdoa, dijamah Tuhan, ngalami lawatan, kondisi semua sedang maju. Lebih mudah mengatakan kalau Tuhan ada di sini ketika kita ini sehat, ketika kita dapat untung banyak, ketika kita ini sedang tidak ada konflik dengan pasangan. Lebih mudah mengatakannya. Tapi tidak mudah mengatakan Tuhan itu ada di sini ketika kondisi kesehatan tidak menentu, ketika kondisi keuangan tidak menentu, ketika masa depan penuh dengan ketidakpastian.
Ya, makanya Yakub berkata, aku tidak mengetahuinya, aku nggak menyangka ya. Ternyata di dalam kondisiku yang seperti ini, saudara bisa ganti kata seperti ini itu dengan kondisi Anda. Anda mungkin nggak menyangka bahwa di dalam kondisiku yang seperti sekarang ini, ternyata Tuhan itu ada di sini. Saudara, seringkali kita ini dibayang-bayangi dengan kata di sana, nanti, tujuan gitu ya. Saudara, sehingga kita nggak bisa melihat keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu di sini. Kita bertanya dalam hati, apakah di sini ada Tuhan? Tuhan itu ada di sana. Kita bertanya-tanya, di sana nanti kalau aku sudah sembuh aku akan memuji Tuhan. Di sana, bagi banyak orang di sana itu bisa banyak arti. Bagi Yakub di sana itu artinya Haran. Karena dia menuju Haran dan dia belum sampai ke Haran ya. Bagi beberapa orang di sana itu bisa diartikan kesembuhan. Di sana berarti pemulihan. Di sana Tuhan itu ada di sana di kemapanan, kesuksesan. Mungkin bagi beberapa orang di sana itu artinya lepas dari kecanduan atau lepas dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Bagi beberapa orang di sana itu lepas dari ingatan atau kejadian buruk yang sering muncul di pikiran dan mimpi Anda. Kapan di sana Anda merasa di sini nggak ada Tuhan, kondisiku seperti ini. Anda nggak mengetahui bahwa di dalam kondisi seperti ini, seperti Yakub ada di dalam tengah-tengah perjalanan yang tidak tahu, dalam kondisi yang tidak jelas ke depan seperti apa. Tuhan ada di sini. Saudara, kalau Anda mau siap, kalau Anda mau bisa berjalan di dalam segala ketidakpastian hidup ini, Anda perlu tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan Anda. Saudara, ada 4 poin yang saya mau bagikan pada Anda. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam ketidakpastian. Saudara, kita belajar dari perikop ini. Kita belajar dari apa yang Yakub alami ini. Ya, yang pertama menyadari keberadaan Tuhan. Menyadari kehadiran Tuhan. Engkau merasa nggak merasa karena Yakub itu nggak merasa. Yakub itu nggak tahu. Yakub berpikir ini di sini ya cuma aku dengan seluruh yang aku alami. Dia nggak tahu bahwa di situ ada Tuhan. Sampai akhirnya dia menyadarinya. Dia bisa berjalan dengan tegap, dia bisa berjalan dengan pasti, dia bisa berjalan dengan langkah yang lebih tegas. Saudara, kalau Yakub ini tidak mengalami Tuhan dan dia tidak tahu Tuhan ada di sana, saya percaya dia masih bimbang, dia masih khawatir dan sebagainya gitu ya. Saudara, kalau sudah baca di ayat-ayat berikutnya, kenapa kok Yakub itu begitu yakin dia itu mengalami berkat-berkat Tuhan, dia rela kerja dan sebagainya karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia. Entah Anda merasa nggak merasa, Anda tidak sendirian. Hari ini saya mau katakan, kalau Anda lihat ke depan serba tidak pasti, satu hal yang pasti, Tuhan ada bersama dengan Anda. Bukankah itu cukup, saudara? Ya, dikatakan ayat yang Ayat yang ke-13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, sadar enggak Tuhan ada di samping Anda? Berdirilah Tuhan di sampingnya. Ya, dan berfirman. Poin yang pertama, sadari keberadaan Tuhan. Anda tidak sendirian. Semuanya serba tidak pasti, tapi satu hal yang pasti, Tuhan ada bersama dengan Anda di tempat Anda berada saat ini, dengan situasi Anda saat ini. Mungkin Anda belum sampai tujuan, belum sampai di sana. Yang saya sampaikan tadi, di sana bisa macam-macam bagi semua orang. Tapi di sini, di tempat di mana Anda belum sampai di tujuan, Tuhan ada bersama dengan Anda. Tuhan ada di samping Yakub dan berfirman. Poin yang kedua adalah mendekat dengan firman Tuhan. Ya, dapatkan firman Tuhan. Saudara, di masa-masa pandemi ini, saya melihat banyak resource yang Anda itu bisa dapatkan untuk Anda
memenuhi diri Anda dengan firman Tuhan. Jadi mendekatlah dengan firman Tuhan. Saudara, temukan janji-janji Tuhan untuk hidup Anda. Temukan firman Tuhan yang menuntun langkah hidup Anda. Saudara, firman Tuhan adalah sauh yang kuat. Firman Tuhan adalah sesuatu yang Anda bisa pegang. Sesuatu yang pasti. Yang lain serba tidak pasti. Firman Tuhan itu sesuatu yang pasti, yang tidak akan berubah selama-lamanya, firman Tuhan katakan. Saudara, mendekatlah dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang memenuhi diri Anda. Itulah yang membuat Yakub ini tahu bahwa dia disertai Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan dia janji. Firman Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan, akulah Abraham, akulah Allah Ishak gitu ya. Dan Tuhan memberikan janji tanah ini akan kuberikan dan sebagainya. Aku akan begini, aku akan begitu. Aku menyertai. Dapatkan firman Tuhan untuk hidup Anda. Mendekat dengan firman Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan di saat-saat seperti ini. Tidak pernah manusia membutuhkan Tuhan ya di tempat dimana kalau semuanya serba pasti. Kalau semuanya serba di dalam kontrol, Anda mungkin merasa nggak lagi butuh Tuhan. Tapi ketika segala sesuatu tidak pasti, itu membuat kita ini bergantung sama Tuhan. Dan dengan apa kita bergantung dengan Tuhan? Dengan kita mendekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika jalan kita gelap, apa yang membuat Anda bisa melihat 1 meter ke depan? Apa yang membuat Anda bisa menerangi Anda beberapa langkah ke depan? Firman Tuhan. Nggak ada yang lebih terang dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ya, yang berikutnya di sini dikatakan ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini adalah pintu gerbang surga. Keesokan pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara, Anda bisa melakukan seperti apa yang Yakub lakukan. Namai situasi Anda dengan nama yang baru. Ya, Yakub ketika dia datang ke tempat itu, dia tahu nama kota itu Luz. Ya, kemudian selama ini yang dia ketahui ya namanya Luz. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia menamai tempat itu menjadi Betel. Betel itu artinya rumah Tuhan. Tempat di mana Tuhan itu tinggal. Saudara, mungkin situasimu itu berkata engkau mengalami PHK. Engkau mungkin diputus pacar. Engkau mungkin mengalami musibah, engkau mungkin mengalami kehilangan orang yang Anda kasih. Itu sepertinya sebuah ending, sebuah akhir. Tapi engkau bisa mengganti nama itu menjadi sesuatu yang, ini sebuah permulaan yang baru. Mungkin dunia berkata bahwa apa yang Anda alami adalah sebuah kemerosotan. Anda berkata ini adalah sebuah peningkatan. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih dalam aku temukan bersama dengan Tuhan. Gitu ya, sesuatu yang sepertinya porak-poranda. Anda berkata ini waktunya Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ini adalah tempat di mana pemulihan itu terjadi. Namai tempat Anda dengan sesuatu yang baru. Sama seperti Yakub ini menamai Luz menjadi Betel. Ini bukan tempat biasa, ini bukan situasi biasa. Ini bukan situasi yang sepertinya memang Yakub itu tahu bahwa ini Luz di tempat aku ini. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu masa depanku seperti apa. Aku ini di sini juga terpaksa, aku nggak pernah ingin ada di tempat ini. Aku ini tidur di sini juga karena terpaksa kata matahari terbenam gitu ya. Tapi ketika dia sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan dia langsung berubah. Dia langsung tahu bahwa ini bukan tempat biasa, ini bukan situasi biasa. Kondisiku ini bukan kondisi yang buruk, ini bukan kondisi yang sekedar porak-poranda sepertinya. Tapi ini adalah sebuah kondisi di mana ternyata Tuhan itu mau memulihkan. Mungkin fondasi yang salah, mungkin bisnis yang salah, mungkin hubungan yang salah. Ternyata walaupun sepertinya kelihatannya porak-poranda, tapi sebenarnya enggak. Ini adalah sebenarnya Tuhan itu mau memperbaiki segala sesuatu. Ternyata ini bukan sekedar kota Luz,
Tapi ini adalah battle, ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah sebuah waktu, sebuah masa di mana Tuhan itu dealing dengan hidupku. Gitu ya, di mana Tuhan itu memulihkan hidupku. Di mana Tuhan itu memulai sesuatu yang baru walaupun sepertinya aku harus berhenti atau harus mengakhiri sesuatu yang lama. Mungkin yang old normal, sesuatu yang lama itu berhenti, tapi aku punya sesuatu yang baru dengan Tuhan, sesuatu yang jauh lebih baik. Saudara, namai kondisi Anda dengan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau Anda tahu Anda nggak sendirian, Tuhan bersama dengan Anda. Anda bisa melihat kondisi Anda dengan sesuatu yang berbeda. Sama seperti Yakub tahu bahwa ini bukan tempat biasa, ini adalah rumah Tuhan. Ya, yang terakhir saudara, kita baca di ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Tuhanku. Dan batu yang kudirikan sebagai batuku ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ayat ini sepertinya kalau kita gak mengerti gitu ya, kita merasa iya kalau jika gitu ya. Tapi apa yang sebenarnya Yakub lakukan ini adalah dia berjalan di dalam janji Tuhan. Jadi janji yang tadi dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, janji yang Tuhan sampaikan kepada Yakub, dia terima gitu ya. Tuhan, aku terima janjimu. Karena aku terima janjimu Tuhan, kalau engkau menyertai aku, jika engkau menyertai dan melindungi aku, maka aku akan. Saudara, dia akan itu adalah sesuatu kata yang pasti. Jadi dia berjalan di dalam janji Tuhan. Dia terima janji dan dia berjalan di dalam janji itu. Dia tahu bahwa dia akan disertai, dia akan dilindungi. Dan aku akan kembali ke tempat ini. Dan itu terjadi saudara. Yakub kembali ke tempat itu dan namanya jadi Israel. Dia menjadikan tempat itu sebuah mezbah di mana dia mempersembahkan korban untuk Tuhan. Saudara, berjalanlah di dalam janji Tuhan. Iman kita itu tidak didasarkan kepada penjelasan. Saudara ya, penjelasan logis mengapa, kapan, dan bagaimana. Saudara, kalau iman kita ini didasarkan kepada penjelasan yang logis, saudara, kita nggak butuh iman. Ya, kita hanya butuh otak gitu ya. Tapi iman kita, perjalanan kita itu berpegang kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan, kepada firman Tuhan, kepada pribadi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa? Karena Yakub itu belum melihat masa depannya. Yakub itu tidak tahu kalau nanti dia akan dapat Lea, dapat Rahel, punya anak yang banyak gitu ya, punya ternaknya. Dia nggak tahu kondisinya waktu itu, benar-benar dia itu dalam kondisi clueless dengan hidupnya. Dia nggak tahu masa depannya seperti apa, semuanya serba tidak pasti. Dan dia berada di tempat yang dia tidak pernah pikirkan dan inginkan sebelumnya. Ini mewakili banyak dari antara Anda. Saudara, Anda berada di tempat di mana atau di situasi di mana Anda mungkin nggak pernah kepikiran bahwa Anda akan alami ini, Anda akan menerima situasi ini. Tapi percayalah saudara, Anda tidak sendirian, Anda tidak ditinggalkan sendirian. Berpeganglah pada janji Tuhan. Saya mau ulangi janji di dalam ayat yang kedua, Kejadian 28 tadi saya katakan, firman Tuhan katakan, ayat yang ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, biar firman Tuhan ini menjadi rema, di mana Tuhan itu menyertai Anda dan saya. Saudara, ketidakpastian itu adalah tempat yang subur untuk iman kita bertumbuh. Tanah yang subur untuk iman kita bertumbuh. Kalau semuanya serba pasti, kita mungkin gak perlu iman. Semuanya sudah pasti, sudah terkontrol, segala sesuatu bisa terprediksi gitu ya. Kalau sebuah serba tidak pasti, disitulah letak iman kita yang berbicara, iman kita yang bertindak, iman percaya kita. Itu adalah tempat di mana iman kita bisa bertumbuh dengan baik. Saudara, ini waktunya kita mensyukuri
gitu ya. Di sini ada Tuhan. Kita nggak perlu cari dulu, oh nanti di sana, oh nanti kalau aku sudah sembuh, oh nanti kalau aku sudah dipulihkan, oh nanti kalau kondisi sudah baik-baik, oh nanti kalau kondisi sudah normal kembali, mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi itu bukan yang terpenting, saudara ya. Yang terpenting adalah apapun kondisinya, Anda tahu bahwa Anda tidak ditinggalkan Tuhan. Ya, iman kita bertumbuh, kita jadi tahu bahwa dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh berputar balik. Tapi satu hal yang pasti, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Tuhanku akan selalu ada besertaku. Ya, ketidakpastian juga adalah undangan untuk kita tuh bergantung sama Tuhan. Saudara, kita jadi menyadari ya bahwa manusia itu tidak bisa mengontrol banyak hal. Mungkin apa yang kita bisa kontrol itu dibanding dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Itu banding 1 banding 1000 gitu ya. Saudara, ada banyak hal yang kita gak bisa kontrol. Ada banyak hal yang kita gak bisa prediksi. Ada banyak hal yang di luar pemikiran manusia. Dan ketidakpastian itu mengundang kita untuk bergantung sama Tuhan. Satu-satunya hal yang kita pasti bisa bersandar, kita bisa berharap, ya Tuhan. Saudara, ini waktunya Anda dan saya tidak bingung, tidak bimbang, gitu ya, tidak khawatir. Karena Anda punya seorang pribadi yang tidak goyah walaupun seluruh dunia ini goyang. Seorang pribadi yang Anda bisa pegang. Dan yang bukan cuma Anda bisa pegang, yang memegang tangan Anda, kata Yesaya. Memegang tangan Anda, memegang hidup Anda. Sehingga Anda bisa bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu bisa goyang, Anda tidak akan bisa jatuh tergeletak. Ya, ketidakpastian adalah ruang yang besar untuk mukjizat Tuhan. Saudara, kalau segala sesuatu serba tidak pasti, berarti Anda itu ada di dalam sebuah situasi di mana mukjizat terbesar pun bisa terjadi, betul? Karena segala sesuatu bisa terjadi. Kenapa? Karena serba nggak pasti. Karena ketidakpastian, berarti segala sesuatu itu bisa terjadi, termasuk mukjizat yang selama ini belum pernah Anda bisa pikirkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, tahun 2021 Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda bisa pikirkan. Kenapa? Karena ketidakpastian adalah ruang bagi mukjizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan Anda. Saudara, hari ini bagi Anda yang kalau Anda melihat ke depan, Anda bingung, Anda tidak tahu, Anda khawatir, Anda cemas. Kalau Anda lihat ke belakang, Anda takut, Anda sedih, gitu, ada banyak hal kejadian. Anda lihat sekarang, Anda juga merasa bingung. Anda tidak tahu kenapa aku ada di sini. Ini bukan tempat di mana aku inginkan. Tapi aku ada di sini terbaring seperti Yakub. Itu hanya karena matahari terbenam. Bukan karena keinginanku, bukan karena memang ini adalah tempat yang aku tuju. Saudara, ini waktunya Anda terbuka. Ketika Anda terbuka, mukjizat itu pasti terjadi. Saudara, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya mau baca di Yesaya pasal yang ke-43, saudara bisa buka. Yesaya 43 ayat yang pertama dan yang kedua. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Saya memberikan dasar. Tuhan itu menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku ini menebus engkau. Sudah bisa ganti nama Yakub dengan nama Anda, karena Tuhan yang sama yang menciptakan Yakub juga menciptakan Anda. Tuhan yang sama yang membentuk Yakub itu membentuk Anda. Ya, sudah bisa ganti nama itu dengan nama Anda. Jangan takut, sebab aku menebus engkau. Yes, kalau ini sudah pasti, sudah jelas, sudah terjadi. Yesus sudah menebus Anda dan saya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan tahu persis secara personal apa yang engkau alami. Bahkan nama Anda satu persatu Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan itu enggak grosiran, Tuhan itu satuan, saudara ya. Anda dan saya itu dihitung satu demi satu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, apa yang masa depan bisa tawarkan?
air, sungai, api. Saudara nggak perlu takut lagi karena Tuhan bilang, apa yang masa depan bisa tawarkan? Sesuatu yang baik, puji Tuhan. Bagaimana kalau sungai? Bagaimana kalau api? Bagaimana kalau angin tofan? Bagaimana? Tapi Tuhan sudah katakan mulai hari ini, di akhir tahun ini, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Apapun yang engkau akan alami. Apakah itu air, aku menyertai engkau. Apakah itu sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apakah itu api, engkau tidak akan dihanguskan, kata firman Tuhan. Saudara, biar firman Tuhan ini mendasari, memberikan Anda sebuah fondasi untuk Anda bisa berjalan dengan tegas. Anda bisa berjalan dengan pasti di dalam ketidakpastian. Satu ayat lagi di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan tentang orang gitu ya. Atau karena firman Tuhan juga bilang musuh kita ini bukan darah dan daging. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Ya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Saudara, siapa yang akan memisahkan Anda? Tahu enggak? Anda ada di situasi ini, apapun situasi Anda, kasih Kristus itu ada untuk Anda. Tidak ada yang bisa memisahkan. Orang berpikir bahwa di dalam kasih Kristus itu berarti semua baik-baik aja. Enggak, dikatakan ada penindasan, mungkin dialami kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Ini ngomong tentang sesuatu yang tidak nyaman bagi diri kita. Tapi ada sebuah janji, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus itu cukup bagi Anda. Penyertaan Tuhan itu cukup untuk membuat Anda melangkah pasti di dalam ketidakpastian. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu, semua apapun yang akan Anda alami, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Anda dan saya. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah sebuah fondasi yang memberikan Anda dasar untuk Anda tidak perlu takut lagi. Bukan berarti takut itu salah, tapi ada sebuah alasan kenapa Anda bisa tidak takut. Karena Tuhan menyertai Anda, karena tidak ada satupun masalah atau hal yang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus. Dan itulah kemenangan kita. Dan itulah kemenangan kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Saudara, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, orang demi orang, kita semua mengalami masa-masa di mana kita masuk dalam sebuah perubahan yang penuh dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu mungkin tidak pernah akan ada jawabannya. Saudara, sampai hari ini pun kalau ada orang yang tanya, kapan GMS Jakarta ibadah onsite lagi? Saya juga belum bisa memberikan jawaban, saudara. Dari minggu demi minggu kita mengambil keputusan demi keputusan. Yang terbaik untuk jemaat, yang terbaik untuk semua orang, saudara. Ada banyak hal yang kita tidak bisa putuskan untuk dalam jangka panjang. Ingin dalam hati, ingin ketemu. Mungkin saya bisa ketemu dengan 1-2 orang jemaat, gitu ya. Tapi nggak bisa bertemu dalam jumlah besar, walaupun kangen dengan semuanya. Ada banyak hal, ada banyak wajah yang saya sudah lama nggak temui. Tapi kalau ditanya kapan, saya juga nggak tahu karena itu serba nggak pasti. Ya, Jakarta sendiri bisa tiba-tiba harus berhenti, tiba-tiba angkanya bisa naik, bisa turun. Saudara, kita ada dalam sebuah kondisi yang serba tidak pasti. Tapi ketidakpastian tidak berarti kita tidak bisa berjalan. Kita bisa berjalan dalam kepastian. Karena siapa Tuhan? Karena Tuhan menyertai Anda dan saya. Kita nyanyikan satu lagu ini. Saya dijamah Tuhan dengan lagu ini. Dan saya rindu lewat lagu ini, Tuhan juga melawat Anda dimanapun Anda berada. Kan hari esok
Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, hari ini saya mau ajak Anda dan saya, kita sama-sama berdoa. Yuk kita serahkan masa depan kita di tangan Tuhan. Saudara, Anda dan saya sama dimanapun Anda berada, apapun situasi Anda, baik Anda dalam kondisi baik atau kondisi yang tidak Anda inginkan, kita sama-sama tinggal di dalam ketidakpastian. Tapi ada satu yang pasti, Allah kita tidak meninggalkan kita, dan Dia cukup untuk kita. Kasih-Nya, tangannya memegang tangan kita. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada di depan kami. Kenapa? Karena kami tahu Engkau ada di sini bersama dengan kami. Penyertaan-Mu hari ini membuktikan bahwa masa depan kami pun kami gak perlu khawatir ya Tuhan. Apa yang terjadi tahun depan kami gak tahu, kami gak paham, kami tidak punya bayangan. Tuhan, sama seperti tahun lalu kita juga, kami gak membayangkan apa yang terjadi tahun ini. Tuhan, tapi hati kami mau bergantung kepada Tuhan. Masa-masa di mana segala sesuatu serba tidak pasti, Tuhan, kami mau di masa-masa ini iman kami bertumbuh ya Tuhan. Iman kami semakin dalam mempercayai Tuhan, bahwa ada satu hal yang pasti di hidup ini ya Tuhan, yaitu Engkau sendiri dan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan tayangan ini, yang mendengarkan khotbah ini. Kalau ada orang-orang yang khawatir, kalau engkau cemas, engkau tidak tahu, engkau butuh tuntunan Tuhan. Hari ini satu hal yang pasti, engkau tidak sendirian. Tuhan menyertaimu, bahkan Tuhan ada di sampingmu. Walaupun engkau tidak mengetahuinya, sama seperti Yakub berkata, di sini ada Tuhan, tapi aku tidak mengetahuinya. Walaupun kau tidak merasakannya, mungkin kau tidak menyadarinya sebelumnya, mungkin kau tidak mengetahuinya, tapi Tuhan ada bersama dengan Anda. Dan aku berdoa biar itu cukup untuk membuat Anda berani melangkah, berani memplanning, berani merencanakan, berani berpikir besar, berani kembali membuat target, berani kembali berjalan kepada tujuan. Masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri, kita taat, kita dekat dengan firman Tuhan. Kita menyadari Tuhan ada bersama dengan kita, kita dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan lihatlah situasi Anda ini bukan sebagai sesuatu yang buruk, tapi tempat di mana iman Anda bisa bertumbuh. Tempat di mana Tuhan memulihkan Anda. Tempat di mana Tuhan memperbaiki yang salah dan memulai sesuatu yang baru yang benar. Dan temukan janji-janji Tuhan. Berjalanlah di dalam setiap janji itu. Saya percaya langkah Anda akan menjadi langkah yang pasti. Langkah yang tegap. Langkah yang tidak bimbang. Langkah yang tidak goyang. Karena tangan Anda dipegang oleh tangan yang kuat, yaitu Allah sendiri. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Takut akan hari esok, namun langkahku
surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oh, Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Firman Allah sudah selesai, firman Tuhan sudah dibagikan. Saya berdoa firman Tuhan memberikanmu pegangan, memberikanmu kekuatan menghadapi hari esok. Memang kita buta, 2 jam ke depan, 2 hari ke depan, 2 bulan ke depan, apa yang terjadi kita nggak tahu. Segala sesuatu mungkin tidak berada dalam kendali atau kontrol kita. Tapi kita percaya bahwa kita mengenal Tuhan yang pegang masa depan kita. Mungkin kita nggak tahu masa depan kita, tapi ada rencana Tuhan yang ada di sana. Dia menyertai kita dan akan membawa kita masuk dalam rencananya. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita ucapkan syukur untuk setiap firman Tuhan yang dibagikan. Bapa, kami ucapkan syukur untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk hadirat Allah. Terima kasih untuk pernyataan-pernyataan Allah dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau peduli atas hidup kami. Engkau mengasihi kami. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, jika di hari-hari ini mereka sakit, ada yang sakit, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau intervensi dan hari ini sakit penyakit aku perintahkan untuk pergi dan jadilah sembuh, jadilah sehat kembali. Kalau ada jemaat ya Tuhan yang hari ini mengalami Tuhan di dalam pekerjaan, kesulitan, kendala, Tuhan Kau intervensi, Engkau buka jalan, Kau berikan terobosan. Mereka-mereka yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan, hamba berdoa aku lepaskan berkat hari ini di dalam nama Yesus. Satu hal kami tahu, Engkau Tuhan yang akan memenuhi semua kebutuhan kami anak-anak-Mu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kau berikan kemenangan ya Tuhan di tengah-tengah kegagalan yang ada. Tuhan, Engkau sertai setiap mereka. Aku melepaskan berkat untuk setiap jemaat Tuhan. Berkat perlindungan Allah, berkat keamanan, kesehatan, penyertaan Allah turun atas mereka. Dan berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menaungi mereka semua. Dan aku lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin.